Halo semuanya, selamat pagi, siang, maupun malam. Kembali lagi di SBY Software, yaitu proker dari bidang 1 HMTI, bidang pendidikan dan keilmuan. Pada kali ini kita akan membahas dan menganalisis postur tubuh dari seseorang dengan menggunakan metode RULA. RULA atau Rapid Upper Limb Assessment adalah suatu analisis maupun penilaian yang digunakan untuk menilai postur tubuh ataupun kegiatan pekerja pada bagian atas. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan bantuan software CATIA. Di sini terdapat sebuah meja dan juga terdapat sebuah kontainer. Dan untuk memunculkan manusia atau alat peraganya, kita dapat melakukan pencet start, lalu ke ergonomics design dan analysis, kemudian human measurements editor. Nah, di sini ada folder produknya. Folder produknya itu dapat kita pencet pada bagian produk satu ini. Kemudian kita juga dapat memberikan nama dari manekinnya atau alat peraganya tersebut. Kemudian ada gender, bisa laki-laki maupun perempuan, dan juga adalah persentilnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ada populasinya itu Amerika, Kanada, Prancis maupun Japanese. Kita akan pencet Japanese saja. Dan juga ada model dan referensialnya. Kita klik OK. Setelah muncul manusianya ini, kita langsung klik di Exit Workbench saja di bagian kanan ini. Nah, untuk kita memindahkan manusianya ini, kita bisa menggunakan bagian ini. Kita klik dan kita klik ke manusianya. Dan juga kita juga bisa melakukan pemutaran dengan menggunakan sudut yang ini. Kita putar sekitar segini, oke. Kemudian kita juga bisa melihat secara 360 derajat menggunakan bagian yang bulat ini. Namun kita juga bisa dengan menggunakan ISO, atau kita juga bisa dari front view maupun dari samping, dari depan, dari samping, dari belakang. Dapat kita lihat bahwa manusianya itu belum sejajar dengan benda kerjanya ini atau kontainernya. Dapat kita majukan dan kita sejajarkan untuk naik. Kalau yang ini untuk dinaikkan maupun diturunkan. Kalau yang bagian ini itu bisa maju ataupun mundur. Nah, biasanya ketika melakukan pengangkatan seperti di bawah ini kontainernya, itu postur dari manusianya itu dapat melakukannya itu dengan cara membungkuk kemudian dan mengangkatnya dari bawah gini. Jadi semacam ini membungkuk sebagai berikut. Akan kita coba peragaikan. Jadi sebelumnya untuk melakukan peragakan atau kita mengubah posisi dari manusianya, kita pencet start, kemudian ergonomics design dan analysis, dan human activity analysis. Jadi di sini ada terdapat banyak fitur seperti posture editor. Kita dapat mengubahnya seperti ini, armnya, kemudian footnya atau kakinya, kemudian ada jempolnya juga bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan berbagai macam gerakan seperti initial seperti ini, kemudian stand, kemudian sit, bisa duduk juga, kemudian berlutut, dan span. Dan juga di sini ada berbagai macam fitur juga, mungkin seperti RULA analysis yang akan menjadi topik kali ini. Jadi kita klik ke manusianya. Di sini kita bisa mengatur di sisi kiri apa sisi kanan, kemudian postur itu statik atau intermittent. Seperti frekuensinya itu kurang dari 4 kali per menit dalam melakukan pengangkatan ataupun lebih dari 4 kali dalam 1 menit. Kemudian di sini
juga ada bebannya, beban yang diangkat itu bisa berapapun. Kemudian sini ada skor dari rulanya. Di sini contohnya adalah ketika dalam posisi seperti ini dan dengan bebannya seperti ini 8 kilo, itu kita dapat lihat bahwa final skornya itu sebesar 4. Dan juga di sini ada details ya, kayak muscle-nya 1, poster A-nya 1, wrist-nya 1, dan sebagainya. Kemudian biasanya seseorang dalam melakukan pengangkatan itu tidak dari bawah, melainkan dari seperti berikut. Kita dapat menggunakan inverse kinematics worker frame mode, itu kita kunci bagian kakinya. Kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya biasanya itu mereka akan melakukannya seperti membungkuk seperti ini dalam melakukan pengambilan kontainer yang berada di bawah. Kemudian ini juga, ini agak sedikit membungkuk. Nah, kemudian kontainernya juga bisa kita atur untuk mundur. Kita mainkan yang grafiknya ini, kemudian diklik pada bendanya, mungkin sekitar segini. Nah, misal kita ingin merubah dari posisi tangannya, kita klik yang tadi itu inverse kinematics, klik pada bagian tangannya. Ini dapat kita turunkan. Yang bagian ini kita dapat lakukan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggeser seperti ini. Kita zoom in. Sementara seperti ini. Dan juga kita bisa mengubah seperti seolah-olah manusia itu menggenggam. Caranya adalah dengan melakukan pencet posture editor ini, kemudian klik ya. Kita bisa mengubah thumbnya atau jempolnya, kemudian jari telunjuknya, kemudian jari tengahnya, lalu jari manisnya, dan jari kelingkingnya. Kita juga bisa menggunakan inverse kinematic lagi untuk menyesuaikan posisi tangannya. Di sini kita bisa bermain-main ini ya. Kemudian yang indeks. Jadi ini nanti bisa semacam dicoba-coba untuk melakukan dalam menggunakan mengatur dari posisi tangannya. Kemudian pada posisi sebelah tangan sebelahnya dapat kita lakukan juga seperti hal yang sama. Ini dapat kita ubah view-nya. Ini sedikit telepon. Oke. Kemudian posture editor yang sebelah kanan ini kita klik pada tangannya. Bisa kita ubah-ubah seperti jari telunjuknya, jari tengahnya, jari manisnya, kemudian pada jari kelingkingnya. Nah, oke. Jika sudah sesuai, kita dapat melakukan analisis rula. Nah, biasanya seseorang itu mengangkat benda dari bawah itu seperti berikut. Karena mungkin dianggap lebih mudah, namun padahal ini adalah postur tubuh yang sangat buruk. Karena sini kita lihat bahwa
membentuk 90 derajat dan juga terlalu membungkuk. Kita klik rule analysis. Kita klik. Nah, dapat kita lihat bahwa final score-nya adalah 7. Ini jika lebih dari 4 kali pengangkatan dalam 1 menit. Namun, jika kurang dari 4 kali dalam 1 menit, itu skornya adalah 4. Dapat kita lihat detailsnya pada wrist dan armnya itu adalah yang paling tinggi dalam mempengaruhi postur tubuh yang buruknya, yaitu sebesar 8. Dan juga dapat kita lakukan perbaikan dalam melakukan analisis maupun rekomendasi perbaikan ini. Kita dapat klik yang namanya itu posture editor, kemudian kita lakukan inisial lagi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan rekomendasi perbaikan agar nilai dari rulanya itu termasuk dalam kategori yang aman. Jadi kita dapat menggunakan inverse kinematik ini, kemudian kita tahan kakinya dan kita klik di bagian sini. Biasanya dalam melakukan pengangkatan dari bawah yang baik itu adalah dengan sedikit jongkok. Jadi kita mengambilnya sedikit dari bawah. Ambil. Kita klik yang bagian sini, sedikit seperti ini. Oke. Kemudian kita akan melakukan pendekatan dari benda kerja atau barang yang akan kita ambil. Oke. Karena dengan kita mengambil barang dari jarak dekat, malah kita akan lebih mudah dalam menggapainya. Jadi tidak perlu banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Baik, berikut adalah rekomendasi postur yang baik dalam melakukan pengangkatan dari bawah. Dapat dilihat bahwa pengangkatan itu dilakukan dari bawah sehingga agak sedikit jongkok. Kita dapat lihat dari rule analisisnya, yang klik kanan, kemudian kita klik postur. Dapat kita lihat bahwa di sini final score-nya itu adalah 3. Karena pada sebelumnya ketika pengangkatan dilakukan agak membungkuk dan juga membentuk 90 derajat, itu final score-nya adalah 4. Sedangkan ketika mengangkat dari bawah dengan sedikit jongkok, itu final score-nya adalah 3. Dapat kita lihat bahwa detailsnya itu yang paling parah ada di wrist dengan warna orange ini sebesar 3. Sedangkan yang lainnya adalah hijau dan kuning. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengangkatan yang dilakukan dengan posisi seperti ini itu adalah lebih baik daripada mengangkat dengan membungkuk dan membentuk 90 derajat. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk menganalisis dan memberi perbaikan dari postur tubuh yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat dan juga apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.